selamat pagi, kita dari Jateng Ras Jateng. Pagi ini kita akan melaksanakan press release kasus oleh tim Resmob Jateng dan kita mau wawancara sama Pak Direktur dulu. Yuk. Kemudian yang kedua, kami akan merilis tentang pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan, di mana yang menjadi target para pelaku ini biasanya adalah minimarket, Alfamart, dan tempat-tempat penjualan barang-barang kelontong, di mana kita ketahui bersama rekan-rekan bahwa ini juga kelompok yang cukup meresahkan. Saat ini sudah 17 TKP bisa kita ungkap. 17 TKP yaitu di wilayah Jawa Tengah, itu ada di Brebes 3 TKP, Semarang 4 TKP, Banyumas 2 TKP, sementara di Polda Jawa Barat ada 4 TKP di Cirebon, 3 TKP di Indramayu, dan 1 TKP di wilayah Kuningan. Pelaku dalam hal ini setelah melakukan proses penyelidikan dan lain sebagainya, mohon maaf, setelah kita laksanakan proses penyelidikan dan kita laksanakan upaya penangkapan, terjadi perlawanan, di mana saat itu terjadi di kilometer 181 tol wilayah Cirebon, saat Max GTO Palimanan, di GTO Palimanan, saat dihadang oleh petugas, yang bersangkutan berupaya menabrak petugas dan menabrak pintu gerbang GTO. Dalam proses itu alhamdulillah anggota aman, selamat, dan memang setelah melarikan diri dan sempat ada upaya penghentikan dengan peringatan, baik itu tembakan dan mengarah kepada pelaku. Saat melarikan diri, 1 orang terkena tembakan. 1 orang terkena tembakan, namun berhasil meloloskan diri di dalam tol. Kemudian setelah kita lakukan pengejaran, pelaku sudah tidak ada di tempat, hanya kita dapatkan kendaraannya, yaitu kendaraan yang ada di sebelah. Setelah kita cek, di dalamnya berisi alat dan hasil kejahatan yang ada di sini. Adapun yang mendasari adalah LP di Kendal dan LP di Brebes, di mana alat yang digunakan dalam operasi mereka melaksanakan pencurian, yaitu berupa dengan motong gembok, dengan tang, kemudian linggis, mungkin ini juga parang, kampak, untuk membuka brankas. Jadi dia mengambil barang-barang yang ada dalam minimarket yang ada di situ. Seluruh barang-barang yang diambil adalah yang barang-barang bernilai ekonomis, seperti susu, rokok, dan yang lain-lainnya. Kemudian dari upaya yang dilaksanakan penyelidikan yang dilaksanakan anggota, kita mendapatkan 2 orang pelaku dan 2 orang lagi masih DPO. Adapun pelaku yang tertangkap adalah atas nama MMP, dia berasal dari Sumatera Utara, dan yang bersangkutan ini tugasnya adalah merencanakan, menyediakan alat dan merusak kunci gembok. Pelaku yang kedua adalah saudara RS, warga Sumatera Utara, ini berperan sebagai merusak kunci, masuk ke dalam dan mengambil barang-barang. Kemudian yang masih kita cari adalah sopir dan pelaku lainnya yang sekarang ini masih kita DPO, dan mohon doanya dalam waktu dekat bisa kita amankan, kemudian proses penyidikan lebih lanjut. Kepada pelaku ini juga kita
Kerugian juga yang disampaikan itu sekitar 300 sampai 400 juta berupa barang, kalau dinilai barang maupun uang yang ada. Kemudian dari pelaku kita kenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun. Mungkin dari beberapa pelaku akan kami sampaikan bahwa ini adalah saudara RS yang saat penangkapan berada posisi di sebelah kiri dan saat dilaksanakan upaya paksa terkena tembakan, namun dalam pelarian dia tidak mengobatkan dirinya. Jadi saat ketangkap masih tidak mengobatkan diri, dan kewajiban kami selaku Polri untuk dilaksanakan pengobatan di Rumah Sakit Bayangkara, dan kemarin sudah dioperasi untuk pemasangan pen. Ya, kamu ya? Kamu sebagai apa? Kapten. Hah? Kapten. Ini kaptennya. Yang bersangkutan adalah residivis. Kamu pernah melakukan di mana saja? Di Bekasi ya. Sudah LP Bekasi. Jalani berapa lama? Jalani 20 bulan. 20 bulan. Ya, ini residivis. Yang kedua? Saya sama juga Pak. Hah? Sama Pak. Sama. Hah? Sama Pak. Sama. Melakukan juga. Iya Pak. Sebelumnya kamu di lapas mana? Di Bulak Kapal Bekasi. Di Bekasi. Ya. Itu. Kemudian ini barang-barang. Nanti sebelum kita ke mobil, hasil curian. Ya. Oke. Saya akan menunjukkan BB mobil yang digunakan, dan ada 2 bekas tembakan, di mana tembakan ini kita arahkan kepada mobil, dan setelah itu mengenai tangki sehingga pelaku bisa tidak bisa menggunakan mobil ini dan kabur dengan sarana lainnya. Kemudian dari secara formal dan sesuai SOP yang dilaksanakan anggota sudah standar, dan kita selalu juga berkoordinasi dengan fungsi pengawasan. Semua yang diatur anggota sudah melalui proses, dan manakala memang membahayakan petugas, membahayakan masyarakat, kita mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tindakan tegas yang terukur. Terima kasih. Yang bisa kita amankan dan yang berlaku sebagai kapten dari kegiatan pencurian pemberatan ini. Berapa tembakan dan tembakan? 3. Dan semua, nah ini salah satunya yang mengenai tersangka. Dan sempat tersangka kabur, kita ketahui sempat kabur, kemudian dia juga karena mungkin luka tembakan tidak berani berobat. Namun dengan upaya-upaya yang kita laksanakan, pelaku bisa kita tangkap lebih lanjut. Iya. Saya orang sini. Orang ini mana? Rumah yang punya rumah? Iya. Itu siapa Bu? Hah? Siapa Bu? Itu teman satu kampung. Teman satu kampung. Kamu di mana? Diki. Diki. Apa? Kamu apa? Hah? Apa? Hah? Punya dosa apa? Apa? Hah? Apa? Iya Pak, iya Pak. Kamu yang apa? Iya Pak. Apa? Hah? Mas. Apa jelas? Barangmu jelas. Kurang aja. Jangan sih, buruk. Tidur. Ini yang buat saya. Hah? Apa? Di sini berapa orang di rumah? 2 orang. Yang mana? Yang 2 lagi beli makan. Siapa? Suami istri. Siapa? Kamu namanya siapa? Chandra. Tidur. Tidur. Suami istri. Cowoknya nama siapa? Hah? Cowoknya siapa namanya? David. David. Kamu siapa nama? Roy Pak. Roy siapa? Silalai. Kau bawa dompet ya? Ini nggak. Nah itu.
Apa aja? Barang-barangmu apa aja selain ini? Hah? Barang-barang apa lagi? Ini handphone tuh. Tuh. Handphone. Kita ngambil handphone ya. Ya. Kita udah disanjung sama itu ya Mas ya. Sudah enggak sih? Yuk. Sudah sih tuh duduk. Enggak kelihatan dia sama siapa pulang.